Om Swastiastu. Selamat datang lagi di channel saya. Ya, untuk konten kali ini sedikit berbeda dengan konten-konten yang sebelumnya saya buat. Kali ini kita akan membahas asal-usul dari Pulau Bali. Ya, jadi selain budaya, konten ini juga akan menyajikan atau menyuguhkan cerita rakyat atau legenda. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel ini tetap bisa menjadi bagian dari teman-teman semua. Baik, jadi dalam konten kali ini kita akan membahas salah satu Brahmana yang sudah terkenal di Pulau Bali maupun Pulau Jawa, di mana Brahmana ini merupakan salah satu Brahmana yang kaya raya ya, karena beliau mendapat berkah atau hadiah dari Betara Guru. Ya. Jadi ceritanya pada suatu hari di Bali, hiduplah seorang Brahmana yang kuat. Ya. Beliau memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Bernama Brahmana Siddhimantra. Ya, jadi Brahmana Siddhimantra ini merupakan salah satu, kita bisa bilang, kesayangan dari Betara Guru. Ya. Jadi dari Betara Guru sendiri atau Sang Hyang Widya menghadiahkan Brahmana Siddhimantra itu seorang istri yang cantik dan juga harta yang melimpah. Jadi setelah berapa tahun menikah, Brahmana Siddhimantra ini beserta istrinya memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Manik Angkeran. Jadi Manik Angkeran ini tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan pandai. Namun sayang sekali ya, Manik Angkeran ini sangat suka berjudi. Dan sialnya lagi, Manik Angkeran lebih sering kalah daripada menangnya. Jadi karena sering kalah dalam berjudi, dan dia selalu dipaksa untuk menggunakan barang-barang dari atau milik orang tuanya sebagai barang taruhannya. Nah, dan lebih parahnya lagi, si Manik Angkeran ini nggak punya rasa malu ya untuk mengambil pinjaman ke orang-orang yang dia gunakan hanya untuk berjudi. Karena kebiasaannya berjudi ini, dia nggak mampu membayar hutang. Bahkan Manik Angkeran pun tidak malu untuk meminta bantuan dari sang ayah. Ya, melihat kondisi sang anak yang seperti itu, Bagawan atau Brahmana Siddhimantra terpaksa melakukan tapa brata semedi. Jadi beliau berpuasa dan berdoa memohon bantuan dari para dewa. Lalu tiba-tiba beliau mendengar suara. Nah, suara ini berasal dari pawisik atau bisikan dari para dewa, di mana Brahmana Siddhimantra diinformasikan atau diberi info bahwa ada banyak harta yang dijaga oleh naga yang bernama Naga Basuki, dan naga itu menjaga wilayah di kawah Gunung Agung. Dan para dewa pun meminta atau menyuruh Brahmana Siddhimantra untuk pergi ke kawah Gunung Agung dan meminta naga tersebut untuk memberikan sebagian dari harta karunnya. Jadi demi membantu sang anak, Brahmana Siddhimantra tidak berpikir panjang lagi dan beliau langsung pergi ke Gunung Agung. Dan dalam perjalanan banyak hambatan dan rintangan yang beliau lalui. Jadi tidak segampang itu beliau bisa masuk ke kawah Gunung Agung. Nah, sesampainya di tepi kawah, beliau duduk bersila dan beliau membawa sebuah lonceng. Dan beliau pun membacakan mantra sembari membunyikan lonceng tersebut dan memanggil nama dari naga yang menjaga kawah Gunung Agung itu. Nah, tidak lama kemudian, naga itu pun keluar setelah mendengar kunjungan dari Brahmana Siddhimantra ke kawah tersebut. Lalu sang naga bertanya maksud dan tujuan dari sang Brahmana. Mengapa ia mengunjungi sang naga ke kawah Gunung Agung ini? Lalu sang Brahmana pun berkata,
sang naga, saya membutuhkan bantuan dari dirimu, di mana saya ingin mendapatkan beberapa kekayaan atau harta yang saat ini engkau jaga. Lalu sang naga pun berkata, dan bahwa beliau bersedia membantu sang Brahmana. Naga Basuki pun menggeliat, dan dari sisik-sisiknya itu keluar emas dan berlian. Setelah mengucapkan terima kasih, Bhagawan Siddhimantara pun memohon diri untuk pamit pulang. Nah, setelah kembali pulang ke rumah, Brahmana Siddhimantara memberikan harta yang ia dapatkan dari naga tersebut ke Manikangkeran. Dan sang Brahmana pun berharap si Manikangkeran ini nggak berjudi lagi ya. Tapi ternyata Manikangkeran menghabiskan apa yang Brahmana itu dapatkan dari sang naga. Semua harta yang didapatkan oleh Brahmana Siddhimantara itu semuanya habis dalam sekejap, karena Manikangkeran melakukan perjudian tanpa pengetahuan orang tuanya lagi. Nah, pada suatu ketika si Manikangkeran ini kembali meminta bantuan dari sang ayah. Namun karena Bhagawan Siddhimantara sudah merasa kecewa, ia menolak permintaan dari putranya ini. Nah, Manikangkeran pun tidak tinggal diam ya. Jadi karena dia mengalami kebingungan. Jadi si Manikangkeran ini bingung bagaimana cara mendapatkan harta untuk membayar utang-utangnya. Nah, jadi dia coba mencari tahu di mana sang ayah mendapatkan harta tersebut. Nah, jadi tidak lama kemudian si Manikangkeran ini pun akhirnya tahu bahwa harta yang diperoleh oleh sang ayah itu berasal dari kawah Gunung Agung. Nah, Manikangkeran pun tahu bahwa untuk sampai ke sana dia harus membaca banyak mantra. Namun ya tahu sendiri dia nggak pernah mempelajari tentang mantra atau doa. Nah, karena itu ia berinisiatif untuk mencuri lonceng dari sang ayah. Nah, ketika sang Brahmana sedang tidur, Manikangkeran ini langsung mencuri lonceng dari sang ayah. Dan ia pun mencoba untuk mengadu nasib menuju ke kawah Gunung Agung. Jadi sesampainya dia di kawah Gunung Agung, Manikangkeran pun tidak berpikir dua kali untuk membunyikan lonceng yang ia curi dari sang ayah. Nah, jadi ketika lonceng itu dibunyikan, terdengarlah suara auman dari naga. Si Manikangkeran ini pun kaget karena suaranya begitu menyeramkan. Selain kaget, ia pun berubah menjadi takut akan suara yang benar-benar menggema. Nah, setelah lonceng itu berbunyi dan auman itu berhenti, muncullah sang naga. Dan sang naga pun bertanya kepada Manikangkeran, apa yang menjadi niatnya mengunjungi sang naga. Nah, si Manikangkeran ini pun menyampaikan apa yang menjadi tujuannya mendatangi kawah Gunung Agung dan menemui sang naga. Ia berkata bahwa ia lagi membutuhkan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, dan sang naga pun berkata, aku akan memberimu harta yang kau minta, tapi kamu harus berjanji untuk mengubah perilakumu. Berhentilah menjadi pejudi, berhentilah bertaruh lagi. Kamu harus ingat hukum karma, kata sang naga. Dan Manikangkeran pun mengatakan iya ya untuk sesaat. Mendengar jawaban dari Manikangkeran yang mengiyakan permintaan dari sang naga, akhirnya sang naga pun langsung memberikan harta yang diinginkan oleh si Manikangkeran. Dan ia berkata akan menepati janjinya. Namun ketika Manikangkeran berada tepat di belakang dari sang naga, ia melihat ada emas berlian dan permata di depannya. Nah, kemudian si Manikangkeran ini punya pikiran yang benar-benar jahat ya. Jadi
ia mengendap-endap dan mendekati sang naga. Lalu ia memotong ekor dari sang naga, di mana ia menginginkan atau ingin memiliki berlian yang ada di ekor sang naga. Ya, jadi melihat ekornya yang putus karena dipotong oleh Manik Angkeran, sang naga pun mulai marah. Lalu Manik Angkeran pun lari terbirit-birit dan bersembunyi di salah satu batu besar. Nah, Manik Angkeran berpikir bahwa sang naga tidak akan menemukan dirinya. Namun ketika dia membalikkan badan, sang naga sudah berada di depan Manik Angkeran. Manik Angkeran pun terkaget karena dia tidak menyangka bahwa sang naga akan menemukan dirinya. Ya, jadi naga ini merupakan naga yang sangat kuat, jadi dia bisa berpindah tempat dalam sekejap. Nah, jadi ketika si Manik Angkeran ini ditemukan, sang naga langsung menjilat kaki Manik Angkeran. Ya, jadi Manik Angkeran seketika terbakar dan berubah menjadi abu. Nah, jadi ketika melihat kematian putranya ini, Brahmana Siddhamandra merasa sangat sedih. Ya, jadi dia segera mencari Naga Basuki ke kawah Gunung Agung dan memohon agar putranya dihidupkan kembali. Nah, Naga Basuki pun mengabulkan permintaan Siddhamandra dengan syarat Brahmana Siddhamandra harus mengembalikan ekor naga kembali menjadi normal. Nah, dengan kesepakatan tersebut, Siddhamandra pun berusaha untuk menyembuhkan ekor sang naga, dan akhirnya ekor sang naga pun pulih menjadi seperti semula. Nah, setelah ekor naga itu kembali pulih menjadi seperti semula, sang naga pun menepati janjinya kepada sang Brahmana untuk menghidupkan kembali putranya Manik Angkeran. Nah, setelah putranya itu hidup, sang Brahmana pun berpikir untuk memberikan pelajaran kepada Manik Angkeran. Nah, dan berkata pada putranya untuk memulai hidup baru dan belajar menjadi anak yang lebih baik, tidak lagi menjadi pejudi dan tidak lagi memiliki sifat jahat. Nah, kemudian Brahmana Siddhamandra pun mengucapkan mantra dan mulai membelah tanah Jawa dan tanah Bali. Nah, ketika sang Brahmana mengucapkan mantra, di tempat ia berdiri antara Manik Angkeran dan sang Brahmana, keluarlah air atau mata air, di mana mata air itu berubah menjadi besar dan semakin besar seperti lautan. Nah, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Brahmana Siddhamandra, ia membuat garis yang memisahkan dirinya dan putranya. Inilah dasar atau asal-usul terbentuknya Pulau Bali dan Pulau Jawa. Ya, jadi ini juga merupakan asal-usul terbentuknya Selat Bali. Ya, jadi demikian cerita asal-usul dari Pulau Jawa dan Bali, atau lebih ke asal-usul Selat Bali. Semoga konten ini menghibur teman-teman semua, dan jangan lupa like dan subscribe-nya, atau mungkin kalau ada ide-ide yang ingin dibuatkan konten, silakan bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton konten saya ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.